kita malam hari ini, saudara. Saya percaya Tuhan sudah hadir tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita satukan hati dalam doa. Biarlah malam hari menjadi malam perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Sebab ketika kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi, itu mengubahkan hidup kami, mengubahkan cara berpikir kami, dan tentunya one day kami akan semakin serupa dengan siapa yang kami sembah. Malam hari ini waktumu, ini agendamu Tuhan. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Nyatakan pribadimu, nyatakan kuasamu lebih dahsyat lagi. Terima kasih. Berikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Syukur bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama naikkan dari awal, naikkan pujian, katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima kemenangan, kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa
kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat tangan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima kemenangan darimu. Kami sembah, haleluya. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau selamanya. Kami bawa pujian kami bawa sembah, haleluya. Mari malam hari bawa yang terbaik bagi Tuhan, sembahmu. Sebab hanya Yesus yang layak, hanya Yesus yang layak ditinggikan, haleluya, haleluya. Syakala barala 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 syakala ramo, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau di dalam kami. Syakaramaya barala 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 barala. Mari sembah Tuhan, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari bawa hati menyembah Tuhan malam hari ini. Rabakara barala barala syara barala 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 barala. Syakaraba, biar hanya Engkau Yesus yang bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang dalam bagaimana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, syakaraba Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salibku setiap waktu.
waktu biar kebenaran jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Naikkan pujian sama-sama. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin amin, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salibku di setiap waktu biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, lebih lagi. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin ya Tuhan, kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salibku, memikul salibku di setiap waktu biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin Kami tahu ini adalah kerinduan Tuhan dan kerinduan setiap kami. Kau semakin semakin bertambah, semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan. Kau semakin bertambah, memikul salibku di setiap waktu biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin Saya percaya pujian ini lahir dari sebuah keintiman dengan Tuhan, lahir dari sebuah pengenalan yang benar akan Tuhan. Lagu ini ditulis oleh seorang yang mengalami second chance, kesempatan kedua, lahir dari sebuah kerinduan yang dalam yang berkata bahwa biar Yesus yang semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Dan biar pujian ini menjadi kerinduan kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di malam. Apapun yang kita buat, biar hanya Yesus yang dimuliakan, hanya Yesus yang ditinggikan. Kita semakin berkurang-kurang. Apapun yang kita lakukan, biar nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Saya mengajak malam hari ini sama-sama, biar pujian menjadi kerinduanmu, dedikasikan hidupmu kepada Tuhan. Boleh buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Sekali lagi katakan, kau semakin bertambah, semakin bertambah, semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan. Kau semakin bertambah, memikul salibku, memikul salibku setiap
Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Datangku, kau semakin bertambah. Lebih lagi berkata, kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salibku, memikul salibku, di setiap waktu biar jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Haleluya. Kau semakin bertambah. Kau semakin bertambah, Yesus. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Haleluya, haleluya. Sebab nama-Mu yang ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Come on. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Boleh yang percaya boleh sambil tepuk tangan di atas kepala kita. Come on, sama-sama katakan, come on. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kami percaya hanya Yesus yang layak diagungkan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Dia dahsyat, sama-sama kita katakan amin. Kasih salam, katakan kita punya Allah dahsyat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Sambil tepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Amin.
Tuhan. Saya percaya sudah pasti bisa nyanyi pujian ini, katakan sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadapku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Nyanyi dari awal sama Tuhan, katakan. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadap, ku tahu sungguh Engkau Yesus besertaku. Beribu rebah berlaksa, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaan, amin, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Katakan sumber, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Yang percaya Yesus sumber kemenangan kita, katakan amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi yang luar biasa. Come on, haleluya.
ajaib, katakan amin. Amin. Sambil tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Sama-sama katakan ajaib. Ajaib kau Tuhan, yes. Agung dan perkasa, kau sumber GPMC, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh, Yesus sama-sama. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi katakan Raja mulia. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama dari awal katakan kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Dari awal katakan kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
kami, Engkau yang selalu menyertai kami, gak pernah meninggalkan kami, selalu memberikan kami kekuatan, selalu memberikan kami penghiburan. Terima kasih untuk sampai hari ini Engkau tetap menjadi Tuhan yang setia dalam hidup kami. Sekalipun kami seringkali gak setia sama Tuhan, cinta-Mu yang gak pernah berubah, kebaikan-Mu yang tidak ada habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kalau kami rindu mendengarkan curahan isi hati-Mu, mari berbicaralah bagi setiap kami. Roh Kudus ambil alih setiap hati kami, urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. Saya mau kita kasih apresiasi buat pemimpin pujian, buat pemain musik. Luar biasa hari ini, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Sehat Bapak Ibu? Sehat ya? Gimana kehidupan? Luar biasa ya? Walaupun kadang-kadang gak luar biasa. Jadi gak apa-apa kalau ngomong gak luar biasa, it's okay. Karena yang penting bukan bagaimana hidup kita, tapi yang penting adalah kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Ya, saya ingat Sadrah, Mesa, Abednego bilang apa? Tuhan pasti sanggup menolong saya. Nah, ini lebih enak. Terus mereka bilang, tapi sekalipun Tuhan tidak menolong saya tidak akan pernah sujud menyembah dewa buatan tangan manusia itu. Jadi mereka yakin bahwa Tuhan pasti selalu menyertai. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang saya pengen sharing kepada Bapak Ibu. Kisah itu terambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 16. 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 16. Bapak Ibu pasti ada Alkitab di handphone ya. Jangan sampai ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, nggak ada Alkitab. Ya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh perhatikan baik-baik atau boleh dengarkan baik-baik. Pada waktu itu ini adalah Alkitab dalam bahasa terjemahan baru, TB. Saya membaca dalam terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Gimana enaknya? Ya? TSI aja ya, TSI aja. Jadi dengerin aja. Saya takutnya bukan berbeda, tapi tata bahasanya agak lain. Pada waktu itu kerajaan Aram itu adalah kerajaan musuh dari Israel. Ya, memiliki panglima militer bernama Naaman. Dia sangat terhormat dan menjadi orang kepercayaan raja. Naaman seorang pahlawan perang yang tangguh. Ini ada kalimat yang bisa bikin kita bingung. Ini kerajaan musuh Israel, tapi kemudian ada kalimat ini. Tuhan membuat kerajaan Aram menang perang. Bingung gak? Ini kerajaan musuhnya Israel, tapi Tuhan membuat kerajaan Aram menang perang. Akan tetapi Naaman terkena penyakit kulit yang parah. Nah, jadi lewat ayat ini ada sebuah kebenaran yang luar biasa, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat mengatur segala sesuatu. Setuju? Nah, Dia mengatur segala sesuatu untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan kita. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sekeliling ada orang-orang yang mungkin Bapak Ibu bilang, kok dia lebih bahagia dari saya ya? Kok semua proyeknya sukses jalan, kenapa saya enggak? Saya ditipu, duit saya dibawa kabur, usaha saya jatuh, saya menderita kerugian, sekarang saya hidup miskin, rumah dijual,
Sekarang ngontrak, pindah-pindah rumah, cari rumah sekecil mungkin biar kita bisa afford bisa tinggal dengan biaya yang sangat murah. Kenapa hidup saya kelihatan lebih susah dari orang-orang yang ke gereja juga kagak, ya sungguh-sungguh sama Tuhan juga enggak. Saya dari Senin sampai Senin loh cari gereja, luar biasa ya. Ada yang kayak gitu? Wah luar biasa loh Bapak Ibu kalau ada yang gitu. Tapi saya mau beritahu gini, Tuhan berdaulat mengatur segala sesuatu, tapi untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan kita. Jadi mungkin yang terjadi bukan seperti yang kita pengen, tapi pasti itu seperti yang Tuhan rancangkan. Bahkan sebuah kerajaan yang menjadi musuh Israel itu dibuat Tuhan bisa menang perang. Pasti Tuhan punya tujuan. Nah kadang-kala kita nggak ngerti tujuannya apa. Tapi di cerita ini nanti kita akan baca sama-sama, belajar sama-sama. Ternyata dalam segala sesuatu Tuhan punya rancangan, punya tujuan. Katakan bersama saya, dalam segala sesuatu Tuhan punya tujuan. Untuk kepentingannya dan bukan untuk kepentinganku. Oke, saya lanjutkan. Jadi jenderal yang luar biasa ini selalu menang perang, tapi dia punya sakit katanya. Penyakit kulit yang parah. Nah Alkitab kalau ngomong penyakit kulit yang parah dalam zaman itu, ini udah nggak lain dan nggak bukan, pasti kusta. Anak zaman sekarang ya Gen Z udah nggak tahu kusta itu apa. Zaman dulu kusta itu persis seperti kanker, ya nggak ada obatnya. Udah pasti mati, udah nggak mungkin ada kesempatan untuk hidup. Itu cuma tinggal mati pelan-pelan, ya. Dan siapa yang tahu penyakit kusta seperti apa? Itu semua anggota tubuhnya kayak meleleh gitu, ya. Kadang-kadang lihat jari udah begini ya. Kebayang Bapak Ibu lagi ngupil, pas lepas upilnya kelingkingnya ketinggalan di dalam, ya kira-kira gitu, ya. Dia akan kehilangan jari-jari, tangan, daun telinga, hidung copot, sampai akhirnya mati. Jadi hari ini kita akan belajar tentang seorang yang sangat sukses, sangat berhasil, punya kedudukan, punya nama besar, punya harta, punya semuanya, tapi sedang berjalan menuju kematian. Ayat yang kedua, pada masa itu juga kelompok-kelompok kecil tentara Aram sering datang menjarah Israel. Dalam salah satu penjarahan mereka menangkap seorang perempuan muda. Anak itu kemudian dijadikan budak istrinya Jenderal Naaman. Jadi zaman dulu kalau tentara musuh menyerang Israel itu biasanya harus dibantai habis. Tapi mereka pilih ada orang-orang muda yang masih kuat, biasanya perempuan. Karena kalau laki-laki takut bisa menjadi musuh dalam selimut. Tapi dia pilih perempuan-perempuan yang masih muda untuk dijadikan budak. Nah perempuan ini dipilih. Jadi saya lagi membayangkan waktu perempuan ini dijarah, diambil dari negerinya, dibawa ke kerajaan Aram. Itu udah pasti bapaknya mati, ibunya mati, keluarganya yang laki-laki, kakak laki-laki, adik laki-laki, habis. Yang diambil cuma perempuan-perempuan muda untuk dijadikan budak. Ini tokoh kedua. Tapi lihat ayat yang ketiga. Terima kasih. Ayat yang ketiga bilang, mengetahui penyakit Naaman, gadis itu berkata kepada nyonyanya, kalau Tuan Naaman pergi kepada Nabi Israel di kota Samaria, Nabi itu pasti bisa menyembuhkan Tuan. Luar biasa ya. Kalau kita jadi perempuan ini, ada seorang jenderal yang membunuh bapak saya, membunuh ibu saya, membunuh kakak-kakak saya, maka waktu dia lagi sakit menuju kepada kematian, apa yang kira-kira kita lakukan? Mendoakan agar lebih cepat matinya. Betul? Dia akan pasti bilang, selamat,
Kita semua akan melihat kamu mati pelan-pelan. Selamat menikmati. Tapi ayat ketiga bilang enggak. Dia punya belas kasihan. Dan dia bilang, Tuanku masih bisa sembuh loh. Ada seorang nabi yang luar biasa di Samaria, di Israel. Datanglah kepada dia, maka pasti nabi itu akan bisa menyembuhkan tuanku. Wow, luar biasa. Ayat berikutnya. Maka Naaman pergi menghadap Raja Aram untuk minta izin. Budak istri saya berasal dari Israel. Dia mengatakan ada nabi Israel yang bisa menyembuhkan saya. Mohon izinkanlah saya pergi menemui nabi itu. Raja Aram menjawab, pergilah. Saya akan memberikan surat pengantar untuk disampaikan kepada Raja Israel. Sesudah itu Naaman pergi dengan membawa hadiah berupa 300 kg perak, 72 kg emas. Teman saya kemarin di Surabaya membantu hitung iseng-iseng. 72 kg emas itu kalau dihitung-hitung hampir 147 miliar. Zaman itu loh. Zaman sekarang aja 147 miliar itu bisa bikin gedung gereja. Betul? Kalau zaman dulu 147 miliar saya nggak tahu itu nilainya bisa beli apa ya kira-kira ya. Itu dibawa untuk menjadi persembahan. Ayat yang ke-6, Naaman menyampaikan surat Raja Aram kepada Raja Israel. Isinya, dengan surat ini saya mengantarkan panglima saya Naaman kepadamu agar dia disembuhkan dari sakit kulitnya. Setelah membaca surat itu, Raja Israel merobek pakaiannya sebagai tanda kegusaran sambil berkata, surat macam apa ini? Saya bukan Allah yang bisa memberi atau mencabut nyawa. Apa-apaan Raja Aram mengutus orang kepada saya untuk disembuhkan dari penyakit kulit. Dia pasti hanya cari gara-gara. Jadi Raja Israel menganggap nih surat apa ini, surat macam apa ini? Ini pasti cuma mau cari gara-gara supaya mereka bisa serang kita lagi. Ya. Next. Kabar bahwa raja merobek pakaiannya sampai kepada Nabi Elisa. Lalu Elisa mengirimkan WhatsApp kepada raja. Kira-kira gitu. Jadi waktu Raja Israel marah-marah, ada pegawai-pegawai istana yang foto dimasukin ke TikTok. Nabi Elisa lagi scrolling lihat, wah raja marah-marah. Langsung WhatsApp, bos gak usah marah-marah. Sini kirim ke saya aja orangnya. Kira-kira gitu kejadiannya ya. Kalau di zaman sekarang saya terjemahkan kira-kira gitu kejadiannya. Kirim ke saya aja. Maka Naaman datang ke rumah Nabi Elisa dengan rombongan kereta kudanya. Dia berdiri di depan pintu. Elisa menyuruh seorang pelayannya. Kebayang? Orang nomor 2 dalam kerajaan datang ke rumah hamba seorang nabi, seorang pelayan Tuhan di depan pintu. Kayak, woi, ayo keluar hei. Ini bos dari kerajaan sebelah datang ini. Yang keluar Mbak Temu. Iya. Yang keluar bukan siapa gitu, enggak. Mbok Temu jenenge. Mboknya bilang, Tuhan sibuk. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau sembuh, pergi ke Sungai Yordan situ. Jalan lurus, ada warung rokok, belok kanan, pohon asem, ada kucing hitam. Nah di situ ada jalan turun ke bawah menuju Sungai Yordan. Kamu disuruh, kata Elisa, nyemplung 7 kali. Dan kamu akan disembuhkan. Kira-kira begitu gambarannya ya. Saya pakai bahasa yang lebih sederhana. Naaman pergi dengan tersinggung ya, tersinggung lah. Orang datang udah bawa pasukan kuda, dia datang udah dengan persembahan 147 miliar, itu baru emasnya doang. Belum peraknya, belum baju dengan bahan-bahan yang sangat mahal. Saya nggak tahu kalau dihitung mungkin persembahannya almost 200 miliar. Dia bawa untuk nabi itu nyembuhin dia. Mungkin apa yang dia pengen adalah nabinya keluar, halo Tuhan, halo jenderal gitu. Mau sembuh ya? Oke. Angkat tangan Tuhan, angkat tangan. Oke. Tutup mata, terus digosok-gosok. Dalam nama Yesus, terima gitu kan. Pakai tiup-tiup mic. Terima. Ayo, lemes, badannya lemes.
biar jatuh gitu kan. Ya diunyeng-unyeng kayak diapain gitu kan. Pokoknya sesuatu yang kelihatannya keren gitu. Tapi enggak. Disuruh pergi, mandi, nyemplung 7 kali di sungai Yordan yang sangat jorok, sangat kotor. Tersinggung dia. Aku kira dia akan keluar menemui saya, berdoa kepada Tuhan Allahnya dengan mengangkat tangan di atas penyakitku, lalu kulitku langsung sembuh seketika. Kalau hanya dengan mandi di sungai, aku bisa sembuh. Lebih baik aku mandi di sungai di negeriku sendiri. Di sana ada sungai Abana, sungai Parpar di kota Damsyik yang lebih bagus daripada semua sungai yang ada di Israel. Marah dia. Para pelayan yang mengantar Naaman mendekati dia lalu berkata, Tuhan, udahlah gak usah marah-marah. Seandainya nabi itu minta Tuhan melakukan sesuatu yang sangat sulit, Tuhan pasti melakukannya. Benar gak? Lawang persembahan 200 miliar aja dibawa kok. Kasih saya yang sulit, pasti Tuhan pasti berusaha untuk bisa mendapatkannya. Seandainya Nabi Elia punya pesan, kau harus mencari di balik bukit itu. Sedap ya. Seekor ayam hitam giginya putih mencari makan di pinggir kali. Nona hitam. Itu lagu ya. Kalau tertawa manis sekali. Ayo mama, itu terusannya ya. Pasti Anda akan berusaha mencari ayam hitam tersebut. Atau carilah sebuah daun yang tumbuh di kedalaman laut 300 meter, pasti Tuhan cari. Orang duit segini banyak aja Tuhan siapin kok, apalagi hal-hal yang sulit. Nah sekarang nabi ini suruh Tuhan melakukan sesuatu yang sangat mudah. Tapi ternyata yang sangat mudah itu sangat sulit dilakukan. Why? Tahu kenapa? Untuk seseorang yang merasa dirinya hebat, untuk seorang yang merasa dirinya aku. Bapak Ibu sering dengar orang ngomong gitu gak? Kamu gak tahu siapa saya? Sudah ya, orang kalau udah tersinggung, merasa terluka, biasanya ada kata itu. Kamu gak tahu siapa saya? Saya RT, tahu? Buset, RT aja sombong. Gimana jadi lurah loh? Baru RT aja udah sombong. Ini seluruh desa ini ngurus KTP ke rumah saya. Wah, kamu gak tahu siapa saya? Wah. Ya kalau RT ya nggak boleh lah ngomong gitu ya, eling cuma RT. Tapi ini orang kedua di kerajaan. Jadi dia pasti punya pride dalam hatinya, punya kebanggaan dalam dirinya. Dan apa yang diperintahkan oleh Elisa itu menyinggung pride-nya dia. Gua disuruh nyemplung di sungai sekotor itu? Enggak. Nanti kita akan terus ya, ini cerita dasarnya. Tapi akhirnya apa yang dikatakan pelayannya itu masuk ke pikirannya dia. Iya juga ya. Maka Naaman pergi ke sungai Yordan dan mencelupkan dirinya 7 kali di sana, sesuai perintah Nabi Elisa. Tiba-tiba kulitnya langsung putih, semulus kulit bayi. Ntar saya difoto. Terima kasih. Tiba-tiba kulitnya langsung putih semulus kulit bayi. Bapak Ibu gak usah membayangkan pergi ke sungai Yordan hanya untuk jauh lebih mudah ya. Kalau udah 70 ya gak nolong juga, enggak. Udahlah. Jadi nih setelah itu Naaman beserta seluruh rombongannya kembali kepada Elisa. Di depan Nabi Elisa dia berkata, ini lihat, tujuan Allah terlihat di sini. Jadi ternyata Tuhan mengatur sedemikian rupa, Naaman selalu bisa menang perang untuk sebuah tujuan yang mulia. Dia dikasih sakit penyakit, tapi dia punya kesombongan yang luar biasa. Tapi waktu dia merendahkan dirinya, walaupun mungkin dengan susah payah, dia taruh dulu egonya, dia ikut nyemplung ke sungai Yordan 7 kali. Setelah dia sembuh, lihat kalimat yang keluar dari mulutnya. Saya bersumpah demi Tuhan saya yakin, ini kata Naaman, bahwa di seluruh bumi ini keren banget, Allah yang benar hanya Allah Israel.
Gila ya. Kita nggak mikir sampai sejauh itu. Kok bisa raja yang tidak percaya kepada Tuhan bisa selalu mengalahkan kerajaan yang justru percaya kepada Tuhan? Tapi rancangan Tuhan selalu indah. Dari mulut orang yang dianggap top ya, leaders, top general, bisa keluar pernyataan, sekarang saya percaya bahwa tidak ada Allah yang benar kecuali Allah Israel. Luar biasa. Dan ini terjadi pada beberapa orang. Terjadi pada Saulus yang disebut Paulus. Kebayang orang Kristen zaman itu kalau lihat Saulus, itu kebenciannya seperti apa? Ini yang bunuh papa saya. Ini yang bunuh mama saya. Ini orang yang menghancurkan gereja mula-mula. Tapi rencana Tuhan, lihat, Tuhan punya rencana yang sering kali, sebagian besar itu gak masuk di hitungan pikiran kita. Saulus yang menganiaya jemaat kemudian bisa dipilih Tuhan menjadi seorang Paulus yang menulis sebagian besar Alkitab Perjanjian Baru, Bapak dan Ibu. Gak kebayang kan? Tapi itulah rancangan Tuhan. Kenapa saya mau bawa Bapak Ibu untuk melihat ini? Karena gini, hidup Kristen itu bukan tentang bayar token listrik, beras tinggal dikit, rumah kontrakan, naik pangkat di kantor. Buat Tuhan itu terlalu kecil, Bapak Ibu. Benar gak? Iya. Saya gak bilang saya hebat. Saya kalau dengar token listrik di rumah bunyi, stres juga. Begitu bunyi, halah gitu kan, udah habis lagi. Ada. Tapi kemudian saya selalu mengingat bahwa, hey, yang kita sembah itu Tuhan yang punya langit dan bumi. Anda stres hanya gara-gara token listrik, itu gak sepadan untuk bikin kita khawatir, bener gak Bu? Cuman karena fokus hidup kita hanya tentang kita jadi kehilangan rancangan Tuhan yang terlalu besar, yang harusnya kita hidup di dalam rancangan itu. Makanya ada ayat yang bilang begini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pikirin dulu kamu di bumi ini gunanya untuk kerajaan Allah tuh untuk apa? Apa sumbangan kita untuk rancangan Tuhan yang besar di bumi ini? Maka yang lainnya, bayar listrik, bayar uang sekolah, uang kontrakan, cicilan motor, cicilan panci, ember, rantang. Bahkan dalam bahasa aslinya dibilang begini, maka yang lainnya yang tidak terlalu penting itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi fokusnya jangan hidup kita. Fokusnya rancangan Allah. Amin. Hanya ada dua tipe gereja. Kalau saya bilang gereja tuh kita ya, bukan gedung, bukan organisasi. Hanya ada dua tipe anak Tuhan. Pemain yang ikut bertanding atau penonton. Pemain yang ikut bertanding, dia akan cari kehendak Allah. Aku ada di bumi ini untuk melayani. Siapa yang aku harus layani? Apa kelebihan yang Tuhan kasih kepadaku? Apa karunia yang Tuhan percayakan kepadaku? Siapa yang harus aku layani? Mungkin tetanggaku, mungkin orang-orang yang ada di sekelilingku, mungkin teman-teman arisanku, mungkin ibu-ibu yang suka ngumpul senam pagi bareng, mungkin teman-teman sepedaku, mungkin teman di kampusku. Aku arahkan hidupku untuk menjadi pelayanmu, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kasih setia Tuhan, Injil Kristus, jalan keselamatan. Itulah fokus hidupku. Maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Kita kan enggak, kita balik. Kita pusingin kerjaan, pusingin bayar membayar, pusingin anak, pusingin suami, pusingin semua yang lain. Dan kita ternyata bukan jadi pemain dalam sebuah pertandingan, kita jadi penonton. Maka tambah stres hidupmu. Karena kita gak lagi mikirin kerajaan Allah dan pekerjaan yang Allah mau kita lakukan. Saya lanjut.
Jadi Naaman beserta seluruh rombongannya kembali kepada Elisa. Di depan Nabi Elisa dia berkata, saya yakin bahwa di seluruh bumi ini Allah yang benar hanya Allah di Israel. Karena itu mohon terimalah pemberian dari, kata ini keren banget, Naaman yang tadinya sombongnya selangit bisa keluar dari mulutnya, maka terimalah persembahan dari hambamu ini. Keren ya. Dia bukan cuma mengakui Allah Israel, tapi hatinya diubahkan sama Tuhan. Dari yang sombong, apa-apaan saya disuruh nyemplung ke sungai Yordan 7 kali, berubah hatinya. Dia bilang, terimalah persembahan dari hambamu ini. Gila, rancangan Tuhan luar biasa banget. Tetapi Elisa menjawab, saya bersumpah demi Tuhan yang hidup, yang saya layani, bahwa saya tidak akan menerima apapun darimu. Naaman mendesak Nabi Elia untuk menerima hadiah itu, tapi dia tetap menolak. Wow. Ada 3 tokoh yang kita mau belajar hari ini. Tokoh pertama Naaman, orang sukses yang sedang berjalan menuju kematian. Mari kita renungkan bersama tentang kesuksesan. Iya. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang sukses? Kaya. Apa lagi? Terkenal. Punya nama baik. Kita senang banget kalau dibilang orang baik. Lihat Bapak itu, wih dia baik loh. Ya. Wah, lihat dia, wah luar biasa. Tapi kita lihat, apa sebenarnya kesuksesan? Menurut pandangan manusia, orang kaya itu sukses. Orang yang sehat itu sukses. Lihat orang-orang yang di gym, pamer kebugaran, ya, datang ke gym, foto-foto nomor 1. Ada kotak-kotak 6 di sini. Saudara kalau belum punya kayak saya gini, pakai spidol aja. Ya, foto. Supaya kelihatan keren. Ke Bangkok, operasi, wah, tarik sini. Tarik sini. Sini udah ada garis, tarik belakang. Ini tarik semuanya. Nanti ikatannya ada di belakang. Demi supaya kelihatan cantik. Kecantikan bisa menjadi ukuran kesuksesan. Ini cantik ya dia, gagah, ganteng, ya, diakui kehebatannya. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa kesuksesan telah menjadi berhala bagi banyak dari kita? Berhala itu bukan sesuatu yang kayak zaman dulu perjanjian lama, zaman dahulu bikin patung disembah. Oh enggak. Tapi segala sesuatu yang ada di hatimu, yang ada di atas Kristus, itu adalah berhala buat kamu. Bagi sebagian besar harta bisa jadi berhala. Bagi sebagian besar orang, kedudukan di tempat kerja itu bisa jadi berhala. Kejar terus, harus naik, harus naik. Jadi berhala buat kita. Yang terpenting dalam hidupku adalah kedudukanku. Orang harus tahu siapa saya, itu udah jadi berhala. Hobi bisa jadi berhala. Oh ya, kalau Anda baca Alkitab 12 menit ngantuk, main TikTok 3 jam gak ngantuk, maka itu udah jadi berhala buat kamu. Anda gak merasa apa-apa, gak doa, gak bangun pagi, I'm okay. Begitu handphone hilang, wah keringat dingin, pucet, udah jadi berhala buat kamu. Suami bisa jadi berhala buat kamu. Saya ketemu ada banyak wanita yang bilang, aduh mas, aku gak membayangkan kalau aku hidup tanpa kamu. Wih, itu berhala suaminya. Ada orang tua yang anaknya jadi berhala. Kebanggaannya ada anak adalah anaknya, anak jadi berhala. Ada yang branding keluarga, keluarga menjadi berhala, segala-galanya demi keluarga, keluarga menjadi berhala. Setiap kita punya berhala. Ada berhala pengakuan dalam diri kita. Ada berhala kontrol dalam diri kita. Kita pengen mengendalikan semuanya. Kalau perlu anak kita kendalikan. Kamu harus jadi seperti yang papa mau.
Karena papa adalah seorang dokter, kamu harus jadi dokter. Dia kendalikan semuanya. Begitu orang tua kehilangan kendali, pusing, stres, lapor sama pendetanya, Pak, anak saya nggak bisa diatur. Pendetanya bilang, yang bikin anak kamu, kenapa saya yang pusing? Pak, anak saya pindah agama. Loh, yang ngajarin dari kecil tuh kamu, kenapa sekarang pasti pindah agama nyari-nyari saya, bener nggak? Itu yang membuat pendetamu mati muda. Karena semua masalahmu kamu pikir pendetamu yang akan bisa menyelesaikannya. Itu namanya goblok. Ya, kita punya banyak berhala. Dosa zaman perjanjian lama dengan dosa zaman Yesus Kristus beda, Pak, Bu. Dosa zaman perjanjian lama itu ada di area yang bisa dilihat oleh mata. Jangan membunuh, jangan berzina. Betul? Banyak peraturan-peraturan yang dibuat. Zaman Yesus, ukuran dosa itu nggak bisa dilihat sama mata. Karena itu berhubungan dengan berhala-berhala di dalam hati. Yesus bilang begini, ada tertulis. Ya, kamu tahu ada tertulis hukum jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, kamu melihat seseorang menginginkan dalam hatimu, kamu sudah berzina. Ya, saya yakin dan percaya semua yang duduk di sini top, Marco top. Bapak-bapaknya kalau lihat cewek seksi lewat langsung tutup mata sambil ngomong darah Yesus. Tapi ternyata berzina bukan cuma datang ke cewek itu ajak pergi terus tidur bersama, enggak. Kamu pengen aja dalam hatimu, kamu sudah berzina. Kamu pernah mendengar jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, waktu kamu membenci saudaramu, kamu adalah seorang pembunuh. Siapa yang lagi gak ngomong sama mertua 3 tahun? Gak usah angkat tangan, gak usah. Siapa yang sampai sekarang kalau lihat mertuanya lewat di depan mata terus kita bilang, memang manusia yang paling bersyukur adalah Adam dan Hawa karena gak punya mertua. Ya, sebel banget kita lihat siapa, lihat mertua, lihat adik, lihat paman. Waduh, sebenci banget. Alkitab bilang, waktu kamu membenci saudaramu, kamu adalah seorang pembunuh. Lihat bagaimana sebetulnya kita ini orang berdosa, Bapak Ibu. Karena dosa bukan cuma perbuatan yang bisa dilihat. Hati yang melenceng itu dosa. Anda mengagumi suamimu lebih daripada kamu mengagumi Tuhan yang menyelamatku, kamu sedang berdosa. Anda khawatir karena melihat BCA yang tinggal 12.000, kamu sedang berdosa loh. Karena kamu kehilangan percaya kepada Allah yang sumber berkat sejati. Betul? Kamu sedang berdosa karena kehilangan percaya kepada Allah. Setiap detik kita adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan menawarkan keselamatan. Sama seperti Elisa menawarkan keselamatan kepada Naaman. Nama Naaman itu gambaran kita, Bapak Ibu. Karena kita selalu berpikir gini, gak mungkin kita bisa diselamatkan tanpa harus ngapa-ngapain. Jangan kasih sayang yang terlalu gampang dong, harus ada usaha kita. Kita bikin A supaya Tuhan begini, kita bikin B supaya Tuhan gini. Ayo puasa, nanti Tuhan, ayo benar gak? Kamu harus rajin ke gereja supaya Tuhan gitu. Jadi kita lakukan semua perbuatan-perbuatan baik supaya Tuhan gitu. Padahal Alkitab bilang keselamatan tidak datang dari hasil usahamu, tapi semata-mata kasih karunia Tuhan. Makanya waktu kita tiba-tiba menderita, sakit, atau ada sesuatu yang gak enak terjadi, pertanyaan pertama yang kita tanyakan adalah apa? Coba, apa dosaku? Betul? Karena kita terbiasa begitu. Kalau aku buat baik, Tuhan buat baik. Kalau aku buat jahat, nanti yang buruk terjadi pada kita. Begitu yang buruk terjadi pada kita, kita bertanya, why? Apa dosaku? Saya salah apa Tuhan? Kita lupa bahwa setiap hari kita bersalah. Mungkin yang di perbuatan enggak, tapi di hati. Alkitab bilang hati manusia itu licik, Bapak Ibu. Beneran. Bukan saya yang bilang. Alkitab bilang, tidak ada seorang pun yang baik. Itu Roma yang bilang. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Enggak ada. Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa.
Mungkin bukan di perbuatan, tapi di sini. Agenda, Anda bisa memberi sama gereja uang yang banyak, tapi ada sesuatu di sini. Lihat dong, lihat Tuhan. Semua bukan tentang Tuhan, tapi ternyata tentang kita. Untuk kepentingan kita, agenda kita, urusan kita. Naaman bicara tentang kita, manusia berdosa. Yang waktu Tuhan kasih keselamatan masih gak percaya, pengen melakukan sesuatu yang lain untuk Tuhan. Stop. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Oh Pak Franky, berarti kita gak perlu berbuat baik. Anda tidak perlu berbuat baik untuk selamat. Tapi Anda pasti akan berbuat baik waktu Anda menyadari keselamatan itu sudah menjadi milikmu. Dan perbuatan baik Anda itu udah bukan lagi dengan kekuatan Anda, tapi kekuatan Roh Kudus yang di dalam kita. Amin. Jadi jangan salah, bukan berarti orang Kristen gak perlu berbuat baik. Untuk diselamatkan Anda tidak perlu berbuat baik, karena keselamatan tidak memerlukan perbuatan baikmu. Tapi setelah diselamatkan, Anda pasti mengucap syukur, benar gak? Dan dari ucapan syukur itulah keluar buah-buah perbuatan baik. Bukan lagi untuk ngerayu Tuhan supaya tambah sayang. Tuhan sayang ke kita udah pol. Cintanya gak bisa berkurang pada saudara dan saya. Amin. Waktu Anda berdosa, Tuhan tidak mengurangi kasihnya. Karena kasihnya sudah dicurahkan pada kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia gak akan ambil sedikit cintanya kepada kita. Gak bisa. Karena dia adalah kasih. Dia bukan kayak kita. Sayang suami pulang jam 2 dibikinin kopi pakai sianida. Tuhan gak gitu. Tuhan gak gitu. Kita yang kayak gitu. Cinta kita terhadap anak itu kondisional. Lihat, rapot lu bagus, gue beliin sepeda. Tapi ada merah 2. Ya kan? Itu cinta kita. Cinta Tuhan enggak. Bahkan Roma bilang begini. Dan sekarang tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Lega gak dengar itu? Lega ya? Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tokoh yang kedua, budak perempuan Israel. Saya kagum banget lihat budak perempuan ini. Gila. Keluarganya dibantai habis. Tapi dia punya belas kasihan terhadap tuannya yang sedang menderita. Nah, saya tahu bahwa budak perempuan ini adalah gambaran Yesus Kristus. Dia mengambil penderitaan yang harusnya menjadi milik kita. Karena upah dosa adalah maut, Bapak Ibu. Tapi dia ambil. Semua kesalahan kita dia ambil. Semua dosa kita dia ambil. Harusnya kita yang ada di salib. Harusnya kita yang disiksa. Harusnya kita yang menderita. Tapi dia tukar posisinya. Supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Budak perempuan ini sangat menderita, tapi lihat belas kasihannya kepada tuannya. Bapak Ibu duduk di sini hari ini, saya berdiri di mimbar hari ini. Itu semata-mata cuma karena belas kasihan Tuhan. Amin. Saya baru beberapa saat lalu berkhotbah di jemaat di gereja kami di Bali. Belajar tentang bagaimana kedaulatan Tuhan dalam memilih saya dan saudara. Oh, itu mata hati saya terbuka. Tuhan memilih kita. Itu luar biasa loh. Saya masih punya waktu sampai jam berapa ya, bro? Aman? Bapak Ibu aman? Aman ya, tenang. Nanti kalau lapar makan bareng saya. Tolong bayarin ya. Saya boleh pinjam 5 orang maju ke depan, volunteer aja. Gede boleh bantu, ibu boleh bantu saya. Atau jangan ibu deh, saya perlu pria. Adik-adik yang kecil baju kotak-kotak, ayo maju sini. 5 orang aja, saya mau kasih sebuah ilustrasi bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. 1, 2, 3, 4. Boleh 4 cukup. Kan Alkitab bilang semua manusia berdosa. Semua manusia gak punya hati yang baik, gak punya. Pikiran yang baik, gak punya. Hati kita jahat, pikiran kita jahat. Semua kita, percayalah. Percayalah. Tidak ada orang baik di dunia ini.
Karena pada dasarnya hati kita sudah dipenuhi oleh dosa. Gak ada. Kalau ada orang yang kelihatan dari luar baik, itu pasti punya sesuatu di hatinya. Semua tentang dirinya. Oke. Ini 4 orang punya rencana ngerampok bank. Dan itu berbahaya banget. Saya sebagai sahabat, saya sudah mengingatkan mereka, kamu masih kecil sayang, jangan ngerampok bank, oke? Sekolah, ya. Ini lagi, aduh, jangan ajak-ajak anak kecil untuk ngerampok bank dong. Bahaya banget loh. Pak, udahlah Pak. Hidup dengan apa yang ada, jangan ngerampok bank. Udah ya, Pak, jangan Pak. Nanti Bapak ketemu polisi di sana, ditembak, mati sia-sia atau ketangkep, hukuman 30 tahun penjara, hidup kalian akan sia-sia. Tapi ini 4 orang gak ada yang bisa dibilangin. Pikirannya udah bulat, ngerampok bank. Tuhan memberikan kita kehendak bebas, bukan? Tapi sejak dosa ada di dunia, kehendak bebas kita selalu adalah tentang dosa. Percayalah, tentang dosa. Akhirnya pergilah 4 orang ini. Pergi, ayo 1, 2, 3, pergi. Yang satu saya tangkap. Jangan ngelawan dong, berat kamu. Yang satu saya tangkap. Yang 3 ngerampok bank. Saya tanya, yang saya tangkap ini pengen ngerampok bank gak? Iya. Kalau nggak saya pegang nih terus jalan dia. Mati 4 orang itu tadi, termasuk dia. Tapi saya tangkap dia, saya pilih dia untuk saya selamatkan. Semua kita sedang berjalan menuju kematian, tapi kemudian Tuhan tangkap saudara dan saya. Dia melakukannya bukan karena dia lihat ada yang baik di dalam kita. Enggak ada. Enggak ada yang baik di dalam kita. Dia cuma pilih kita aja, dia peluk kita. Saya akan berikan kamu hidup yang kekal. Saya pilih kamu. Yang 3 tetap berjalan. Karena semua orang pada dasarnya sedang berjalan ke arah dosa menuju kematian. Jadi Bapak Ibu bersyukur enggak kalau hari ini bisa duduk di sini? Ada yang Tuhan biarkan pergi loh. Dan Tuhan membiarkannya bukan karena Tuhan jahat, bukan. Karena memang semua kita telah hidup dalam dosa. Sekarang dia pilih kita, dia selamatkan kita. Ada yang bertanya, thank you sayang, God bless. Ada yang bertanya, kok Tuhan gak adil? Tuhan memilih saya dan saudara bukan berdasarkan asas keadilan, tapi berdasarkan asas belas kasihan. Dia gak ngutang keselamatan kepada kita. Tuhan gak utang. Kalau saya sebagai seorang pengusaha berkata begini, saya akan saya akan menyekolahkan 100 mahasiswa di kota Malang dengan uang saya sampai S2. Lalu saya kumpulkan 100 mahasiswa. Saya tanya, ribuan mahasiswa yang lain waktu protes, saya punya utang gak sama mereka? Enggak. Saya memang cuma mau pilih 100, terserah saya yang punya duit. Waktu Tuhan pilih kita, gak ada yang bisa protes Bapak Ibu. Dia berdaulat memilih siapapun yang dia mau pilih. Alkitab bilang begini, aku berbelas kasihan kepada siapa? Aku memberikan belas kasihanku. Dan dia memberi belas kasihannya pada saya dan saudara. Wow. Oh itu sih gak terbayangkan sih. Betapa besarnya cinta Tuhan. Bukan karena asas keadilan, tapi karena asas belas kasihan. Tuhan lihat apa ya waktu milih kita? Nanti kalau di surga tanya. Karena saya sampai sekarang gak bisa jawab pertanyaan itu. Orang sejahat saya, sebajingan saya, sekurang ajar saya, dipilih oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu harusnya bicara hal yang sama. Kalau Anda berpikir Anda adalah orang baik, hari ini sadar bahwa tidak ada yang baik di dalam kita. Gak ada. Perempuan budak Israel bicara tentang Kristus yang memiliki belas kasihan terhadap kita. Tokoh yang ketiga saya akan tutup dengan ini. Nabi Elisa bicara tentang Allah Bapa di sorga. Dia Tuhan yang tidak bisa disogok oleh apapun. Betul Bapak Ibu?
Dia nggak bisa disogok dengan uang kita. Mungkin Anda orang kaya, uang gak laku buat Tuhan. Kalau Anda nyumbang 200 juta, percayalah bukan Tuhan yang tersenyum, pendetamu yang tersenyum. Tuhan biasa-biasa aja, karena langit dan bumi Dia yang punya. Ya Bapak Ibu, lihat bagaimana Elisa bilang, demi Allah yang hidup aku tidak akan menerima persembahanmu. Bapa kita tidak bisa disogok bahkan oleh perbuatan baikmu. Karena yang Dia lihat bukan perbuatan baik kita, tapi perbuatan anaknya Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Bapak Ibu tahu nggak prinsip penebusan dosa? Kalau saya jadi imam besar, setiap tahun semua orang Israel itu bawa kambing. Kalau yang nggak punya duit bawa burung merpati. Waktu mereka datang kepada saya imam besar, saya nggak tanya gini, Senin, Selasa, Rabu dosa apa tuh? Mana catatan dosamu? Imam besar nggak tanya gitu. Apa yang imam besar lakukan? Dia lihat korban yang dibawa. Cek kakinya, wih bagus, mantap. Cek mulutnya, oh nggak ada sariawan, oke. Cek keteknya, oh nggak ada bulu keteknya. Ya namanya kambing pasti ada bulunya lah. Sorry. Yang dia cek bukan kondisi orangnya, yang dia cek korbannya. Dan itu bicara tentang penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Dia adalah anak domba Allah yang sempurna. Bapa tidak lihat perbuatan jahatmu. Yang Bapa lihat adalah anaknya yang mati di kayu salib, menebus kita, membenarkan kita, menguduskan kita. Kata Alkitab, satu kali berlaku untuk selama-lamanya. Wow. Jadi stop melakukan sesuatu hanya untuk mengundang favornya Tuhan. Karena favor Tuhan sudah berlaku atas saudara dan saya, tanpa harus melakukan perbuatan baik. Gak usah rayu Tuhan dengan uangmu, gak usah rayu Tuhan dengan perbuatan baikmu, karena Dia telah memberikan anugerahnya kepada kita, keselamatan yang kekal. Belas kasihannya berlaku atas kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami belajar dari seorang sukses bernama Naaman. Tapi itu gambaran tentang hidup kami yang seringkali sombong, ingin mengandalkan diri sendiri, ingin diakui, ingin dilihat orang banyak sebagai orang yang terpandang. Tapi hari ini kami sadar kami orang berdosa. Tidak ada yang baik di dalam kami. Hati kami terus melenceng, menjauh dari Tuhan. Pikiran kami terus dipenuhi hanya dengan hal-hal yang tentang diri kami sendiri, bukan tentang kerajaan. Kami belajar tentang bagaimana perempuan budak ini menggambarkan Yesus Kristus yang memberikan dirinya mati di kayu salib, berkorban bagi kami. Dan kami belajar tentang hati Bapa yang tidak bisa disogok dengan apapun. Tapi Engkau telah memberikan Kristus sebagai korban ganti dosa kami. Tuhan, biar pelajaran malam hari ini tertanam dalam hati kami. Kami bukan cuma mendengarkan firman ini, tapi merenungkan, meresapi firman ini, dan menjadi kuat untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bagi Yesus, pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Saya boleh minta kunci A. Saya boleh nyanyi Bapak Ibu? Kita boleh nyanyi sama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima diriku, menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Jemaat aja nyanyi, takkan ada lagi. Takkan ada kasih seperti ini. Oh, kasih seperti
yang sanggup mengubahkan hidupku, mengubahkan hidup menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Kau kagumi, kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada ku kagumi, di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Bapak Ibu buat waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Semua katakan apa yang telah Kau perbuat. Kita angkat tangan, kita katakan semuanya baik, semua baik. Semua baik. Yes. Sungguh teramat Kau jadikan hidup kami berarti, hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih lagi kita mau katakan semua baik, semua baik. Sama-sama. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua karena kebaikan-Mu. Bila mana hamba-Mu Pastor Frankie bisa memberitakan firman di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan berkati Pastor Frankie keluarga, berkati pelayanan kesehatan keluarganya. Tuhan memberkati. Bapa, biarlah sebentar kami akan memberi yang terbaik untuk rumah Tuhan di tempat ini. Biarlah kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Saudara boleh memberikan persembahan. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Untuk hari Minggu besok kita ada 4 kali ibadah, jam 10, 12, 4 dan 6 sore. Yang jam 10, jam 12 akan dilayani oleh Pastor Ishak Tulus, ya. Lalu yang jam 4 dan jam 6 sore akan dilayani oleh Pastor Frankie. Kalau tidak ada halangan, Pastor Frankie akan kembali melayani kita di tempat ini. Amin. Oke, Bapak Ibu jangan lupa untuk minggu depan ajak teman-teman untuk sama-sama beribadah. Lalu Kamis minggu depan kita akan ada doa malam juga di tempat ini. Hari Kamis sama jam 6:30 malam akan dilayani oleh Pak Yusman. Pak siapa? Pendeta Jusman Suwardana Legawa. Pak Jusman ya akan melayani kita di tempat ini. Boleh ajak teman keluarga yang lain untuk sama-sama beribadah.
untuk sepanjang bulan hamba-hamba Tuhan akan memberkati kita dengan firman ya. Bapak Ibu, demikian. Ada lagi pengumuman mungkin? Oke. Ya, jangan lupa ya, hari Minggu jam 10, jam 12 akan dilayani Pastor Ishak Tulus. Jam 4 dan jam 6 sore, kalau tidak ada halangan akan dilayani oleh Pastor Frankie Siombing kembali. Oke, kita boleh bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita sore malam hari ini dengan sukacita. Katakan, ku tak pandang dari gereja mana. Berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkati. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan, kalau hatimu sama seperti hatiku. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Saudara dan saudari. Sekali lagi katakan, ku tak pandang dari gereja mana. Ku tak pandang dari gereja mana. Yes. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Tunjuk kanan kirimu, katakan, kalau hatimu seperti hatiku, engkau adalah saudaraku, saudara dan saudariku. Ku kasihi kau dengan kasih-Nya. Pakai gerakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pandang wajahnya kanan kiri, katakan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lebih mantap, sekali lagi katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat tangan kita, katakan, bersamamu ya Tuhan. Yes, haleluya. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Sekali lagi katakan, bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Amin, amin. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Lebih lagi kita mau angkat kedua tangan kita, katakan, bersamamu ya Tuhan. Bersamamu kami mau melewati masa-masa kami hanya dengan bersama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau melewati bersama dengan Kau ya Tuhan. Dengan sayapmu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Sekali lagi katakan, bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan, yes, dengan sayapmu, yes, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Saudara sendiri katakan, bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Kalau engkau berjalan bersamanya, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menghalang kau. Angkat tanganmu. Haleluya.
hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Yes. Haleluya, Dia hidup. Amin. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus. Roh Kudus turun atas kami. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita sekali lagi. Kami pulang, kami menerima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyertai usaha pekerjaan kami, menyertai studi sekolah kami, pelayanan kami, anak cucu bahkan cicit kami diberkati Tuhan luar biasa. Pasangan kami diberkati Tuhan luar biasa. Apapun yang kami kerjakan Tuhan memberkati. Terimalah berkat ini dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang.